Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Aisyawati, NIM 2021310019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengadaan barang kaitkan dengan kerjasama pemasok, analisis pemasok, negosiasi, dan harga. Nah, sebelum kita masuk di situ, mari kita ketahui dulu apa sih pengadaan barang. Pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja, perangkat daerah, atau institusi yang prosesnya itu dimulai dari perencanaan, kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan-kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Nah, tujuan dari pengadaan barang dan jasa adalah sebagai faktor pendukung dalam melaksanakan kegiatan agar berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak hanya individu yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, tetapi juga suatu perusahaan, karena pemenuhan barang dan jasa tersebut mempunyai peranan penting dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengadaan barang kaitannya dengan kerja sama pemasok. Pembelian adalah suatu usaha yang dilakukan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Pembelian dibedakan berdasarkan dari jenis pembelian yang dibedakan dalam dua bagian, yaitu jenis pembelian berdasarkan pemasok. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok yang berasal dari dalam negeri. Yang kedua, pembelian impor adalah pembelian dari pemasok yang berasal dari luar negeri. Tahapan kerjasama diawali dengan mencari informasi mengenai pemasok melalui perusahaan, rekanan, konsumen, internet, pameran, industri, referensi, dan lainnya. Kemudian dilanjutkan mengundang para pemasok untuk proses tender atau auksion. Kemudian pembeli menilai pemasok. Setelah pemasok dipilih, dimulailah kerjasama. Tingkatan kerjasama antara organisasi perusahaan dengan pemasok, collaborative relationship, diurutkan dari yang rendah ke yang paling tinggi nilai tambah atau valuan bagi kedua pihak tersebut. Nah, adapun prinsip-prinsip kerjasama dengan pemasok. Yang pertama, mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua, saling menguntungkan. Dan yang ketiga, saling percaya dan terbuka. Yang keempat, kerjasama jangka panjang. Yang kelima, perbaikan kesinambungan dalam hal mutu dan biaya. Selanjutnya adalah pengadaan barang kaitannya dengan analisis pemasok. Rantai pasok mencakup keseluruhan aktivitas yang dihubungkan dengan aliran dan transformasi barang dan jasa. Dari tahapan awal, pengolahan material bahan baku, hingga produk jadi yang dinikmati oleh konsumen akhir melalui sistem distribusi. Untuk mendukung kesinambungan rantai pasok tersebut, dibutuhkan sebuah manajemen yang mengatur, mengontrol, dan menentukan strategi agar aliran informasi-informasi dalam rantai pasok tersebut mendekati kesesuaian dengan kebutuhan konsumen, namun dapat menaikkan biaya produksi, serta dapat menjadi saranan bagi perusahaan untuk menjaga kualitas, mewujudkan kepuasan konsumen, serta membawa perusahaan tersebut untuk tetap bersaing di industri. Pengelompokan barang, item, atau bahan mentah, dan inventory yang harus disediakan oleh bagian pengadaan barang ditujukan untuk analisis tingkat risiko pasokan dari pemasok dan dinilai transaksi bisnis. Penentuan tinggi rendahnya kategori tersebut bisa dilakukan dengan pendekatan tersebut. Yang pertama, risiko pasok dapat dinilai ketika pemasok sulit mengirim barangnya. Ketersediaan barang, biaya kirim tinggi karena infrastruktur tidak mendukung, frekuensi pengiriman terbatas yang membuat perusahaan harus menyediakan inventory tinggi, atau peraturan internasional yang menghambat kelancaran pasokan. Yang kedua adalah nilai transaksi bisnis adalah informasi yang sangat penting jika pemilik berpikir untuk menjualnya atau ingin menjaga kerjasama seorang investor mencoba untuk berhasil
menegosiasikan kesepakatan tanpa pemahaman sebelum tentang nilai bisnis Anda menempatkan Anda dalam posisi tawar yang rendah. Nah, selanjutnya adalah pengadaan barang berkaitan dengan negosiasi. Negosiasi dilakukan dalam hal pemilihan penyediaan barang atau jasa fase pra-kontrak dengan cara seleksi, penunjukan langsung, dan pengadaan barang langsung untuk mencapai suatu kesepakatan antara perusahaan dengan penyedia barang atau jasa mengenai harga dan kualitas teknis barang atau jasa. Pertimbangan utama dalam memilih penyediaan barang atau jasa adalah nilai harga penawaran dan kualitas atau spesifikasi teknis barang yang ditawarkan. Perusahaan sebagai pembeli tentu menginginkan barang atau jasa dengan kualitas atau spesifikasi teknis yang terbaik dan harga penawarannya murah. Sedangkan pihak penyedia barang atau jasa sebagai pengusaha yang menginginkan keuntungan akan berupa untuk menawarkan barang atau jasa pada tingkat harga yang setinggi-tinggi mungkin untuk setiap spesifikasi atau kualitas barang. Adapun proses negosiasi diperlukan pada kondisi yang pertama, membawa pembeli dan pemasok ke dalam situasi win-win solution, yaitu kondisi ketika semua pihak merasa keuntungan atau benefit. Yang kedua, proses pembelian melibatkan banyak pemasok, nilai transaksi yang tinggi dan spesifikasi produk atau jasa diketahui semua pihak. Yang terakhir adalah banyak faktor yang harus dipertimbangkan seperti kualitas, biaya, dan negosiasi dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk tersebut. Nah, yang terakhir adalah pengadaan barang berkaitan dengan harga. Nah, memperoleh kebutuhan bahan dengan harga tetap menjadi kunci sukses perusahaan karena harga material merupakan komponen terbesar dari total biaya. Organisasi atau perusahaan harus mencapai harga yang wajar dan masuk akal bagi dirinya dan pemasok hingga biaya produksi bisa dikurangi. Harga yang tepat tidak sama untuk semua pemasok, tergantung jumlah pembelian, hubungan baik dengan pemasok, dan lain-lainnya. Pertimbangan ekonomi mengenai harga sebagai berikut. Yang pertama itu kondisi persaingan. Apakah persaingan murni, persaingan tidak sempurna, persaingan monopoli atau oligopoli. Yang kedua, variabel margin pricing. Seringkali pemasok menjual barangnya dengan harga yang didasarkan pada semua proses produksinya sehingga ada produk yang harga terlalu tinggi dan ada yang terlalu rendah. Strategi untuk membangun hubungan baik antara perusahaan jasa dengan pelanggannya yaitu dengan menggunakan strategi Customer Relationship Management atau CRM dengan menerapkan komponen proses manusia dan teknologi, memberikan pelayanan yang berkualitas untuk pelanggannya sehingga meningkatkan nilai kepuasan terhadap pelanggan pada kualitas pelayanan dan kualitas produk yang juga diikuti oleh harga sesuai dengan segmentasi pasar yang ditujukan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.